Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 25 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Alexadia, inilah Live Tribun News lengkapnya. Kita menuju informasi pertama, saudara. Dugaan kematian bos Wagner, Yevgeny Prigozhin dalam sebuah kecelakaan pesawat menyisakan tanda tanya besar. Sebab hingga kini tak diketahui penyebab kecelakaan pesawat hingga keberadaan jasad dari Prigozhin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun menduga bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin terlibat dalam insiden ini. Hal ini disampaikan oleh Joe Biden setelah konferensi pers seusai jatuhnya jet pribadi Prigozhin di antara Moskwa dan Saint Petersburg pada Kamis 24 Agustus 2023. Dalam keterangannya, Biden mengaku tak mengetahui apa yang terjadi, namun ia tak terkejut dengan insiden ini. Sebab menurutnya tidak banyak hal terjadi di Rusia yang tidak melibatkan Putin. Dengan kata lain, seluruh hal yang terjadi di Moskow tentunya melibatkan sang presiden. Sehingga Biden menduga jika Putin terlibat dalam insiden ini. Rosaviatsia, otoritas penerbangan Rusia, mengatakan bahwa saat kecelakaan terjadi, jet bisnis Embraer dinaiki oleh 10 orang. Dua penumpang tersebut diantaranya adalah Prigozhin dan Komandan Senior Wagner Dmitry Utkin yang jatuh Rabu 23 Agustus 2023 malam. Hingga kini kecelakaan itu pun tidak jelas apa penyebabnya. Namun perseteruan Prigozhin yang berlangsung lama dengan militer dan pemberontakan bersenjata memberikan motif yang cukup bagi Rusia untuk membalas dendam. Ajudan Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak mengatakan bahwa kecelakaan pesawat itu tepat 2 bulan setelah pasukan Wagner berbaris memberontak di Moskwa. Sementara itu, Putin sendiri tidak menyinggung insiden tersebut dalam pidatonya di Moskwa untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam pertempuran Kursk pada Perang Dunia Kedua. Ia memuji tentaranya yang bertempur dengan berani dan tegas di Ukraina. Padahal di Rusia, di gedung yang menjadi kantor Wagner menampilkan salib raksasa sebagai tanda penghormatan dan berkabung. Kabar tewasnya pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin membuat ratusan pendukungnya merasakan duka yang mendalam. Padahal kabar tersebut belum terkonfirmasi lantaran jasad dari Prigozhin belum ditemukan. Meski begitu, ratusan pendukung pemimpin Wagner itu mulai meletakkan karangan bunga di luar bekas markas tentara bayaran di Saint Petersburg. Di luar bekas markas Wagner di Rusia terdapat tugu peringatan dadakan yang muncul pada Kamis tengah malam. Serekaman video menunjukkan pelayat membawa bunga, lilin, dan tempelan bergambar logo tengkorak Wagner. Tugu peringatan serupa juga terlihat di kota Novosibirsk di Siberia. Para penegak hukum di Saint Petersburg memang tidak mengubarkan kerumunan kedukaan tersebut. Namun mereka memeriksa dokumen pribadi para pelayat dan jurnalis. Seorang pendukung bernama Arsen mengatakan bahwa dirinya tidak takut untuk menyebut Yevgeny Prigozhin adalah pahlawan Rusia. Menurutnya, Prigozhin adalah orang yang menepati janjinya dan melakukan banyak hal. Tak hanya pada operasi militer khusus, tetapi juga membela kepentingan Rusia di dunia, seperti kampanye Suriah dan di Afrika. Diketahui bahwa kantor pusat Wagner di Saint Petersburg dibuka pada bulan November. Hal itu diketahui melalui promosi profil publik kelompok paramiliter Prigozhin yang semakin berkembang dalam beberapa bulan setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Pihak Ukraina turut menanggapi kabar tewasnya bos Wagner Yevgeny Prigozhin dalam kecelakaan pesawat. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, menyebut insiden itu adalah sinyal dari Vladimir Putin kepada elit Rusia menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan oleh Mikhailo Podolyak saat menyerukan sinyal dari Putin ke elit Rusia pada Kamis 24 Agustus 2023. Ia pun memperingatkan bahwa ketidaksetiaan akan sama dengan kematian. Selain itu, beberapa pendukung Wagner mencurigai adanya pembunuhan yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh pemerintahan Rusia. Sebagian besar pendukung Wagner tidak mengatakan secara eksplisit siapa,
yang mereka pikir bertanggung jawab. Sementara itu, seorang mantan perwira Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA di Moskow, Daniel Hoffman, juga menuding Vladimir Putin terlibat dalam kematian Yevgeny Prigozhin. Menurutnya, Prigozhin tidak ditangkap setelah pemberontakannya yang gagal pada Juni 2023 untuk memberinya semacam rasa aman palsu, kebebasan bergerak sehingga mereka bisa menembaknya. Sementara itu, Kremlin belum mengomentari kecelakaan yang dikabarkan menewaskan bos Wagner tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin juga belum memberikan komentar terkait kabar itu. Diketahui pada pemberontakan yang dilakukan oleh Prigozhin pada Juni lalu, Vladimir Putin mengatakan Wagner telah mengkhianati Rusia dan akan bertanggung jawab atas hal itu. Namun beberapa hari kemudian ia mengizinkan Yevgeny Prigozhin dan pejuang Wagner untuk dipindahkan ke Belarus. Kita menuju informasi berikutnya, Saudara. Ketua DPP PDIP Said Abdullah buka suara setelah isu duet Ganjar Anies yang disampaikannya membuat geger publik. Ia mengatakan bahwa wacana tersebut diungkapkannya hanya sebagai bentuk pengandaian. Said menyebut jika wacana duet Ganjar Anies bukan andai-andai, maka dirinya bisa dipecat. Hal itu disampaikan oleh Said di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa aksi pengandaian terkait duet Ganjar Anies tidak masuk dalam hitungan. Said juga menyebut bahwa dirinya bisa dipecat dari partai lantaran sudah keluar dari keputusan partai. Selain itu, wacana duet tersebut dinilai sudah keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Puan Maharani. Bahkan Said menambahkan, wacana duet Ganjar dan Anies tidak dibahas di internal PDIP. Sebaliknya, ia menuturkan daftar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar hanya ada 7 nama. 7 nama itu diantaranya adalah Erick Thohir, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui sebelumnya wacana itu disampaikan oleh Said saat menanggapi hasil survei Litbang Kompas terbaru, di mana dalam survei itu menunjukkan Ganjar masih menduduki urutan pertama sebagai elektabilitas bakal calon presiden yang tertinggi di Pilpres 2024. Di sisi lain, ia pun menganggap Anies Baswedan bukan kandidat yang bisa diremehkan meskipun berada di posisi ketiga. Said pun lalu berbicara kemungkinan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meski sebelumnya menyebut isu tersebut sebagai ide yang bagus, Surya Paloh dengan tegas menolak wacana tersebut. Ia menegaskan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan. Hal itu diungkapkan oleh Surya Paloh saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Kamis 24 Februari 2023. Paloh mengatakan pihaknya belum berencana untuk berubah pikiran mengusung Anies Baswedan. Namun ia mengaku menghormati wacana yang sempat dilayangkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Sebelumnya, Surya Paloh memberi tanggapan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa wacana duet Ganjar Anies adalah ide yang bagus. Paloh mengatakan Anies dan Ganjar adalah figur muda yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin Indonesia saat ini. Kedua sosok ini dinilai bisa menghadapi tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dihadapi bangsa ke depannya. Paloh juga mengatakan energi muda Anies dan Ganjar akan memberikan semangat untuk mengevaluasi masalah pembangunan yang ada. Tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menolak isu duet tersebut. Ia pun menegaskan partainya tidak akan berubah untuk mendukung Anies menjadi capres. Sebab menurutnya partai pengusung Anies sudah memenuhi syarat. Kita menuju informasi terakhir, Saudara. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi permintaan maaf dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa. Hal itu buntut insiden jaket PSI di acara Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas PSI pada Selasa 22 Agustus 2023. Bukannya marah, Gibran justru memberikan jawaban permintaan maaf tersebut dengan candaan.
Reaksi Gibran saat menanggapi permintaan maaf dari Giring Ganesa tampak dari unggahannya di media sosial Twitter pada Kamis 24 Agustus 2023. Gibran meminta Giring Ganesa untuk santai terkait insiden tersebut. Selain itu, Wali Kota Solo tersebut justru mengungkap rasa cintanya dengan mengatakan love you pada Giring Ganesa. Tak lupa Gibran menyematkan emotikon hati pada unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya dalam acara Kopdarnas PSI pada Selasa 22 Agustus terdapat momen yang tak terduga menimpa Gibran. Dalam acara tersebut, seorang kader PSI berlari ke arah Gibran Rakabuming dan berusaha memasangkan jaket PSI kepada wali kota Solo tersebut. Melihat itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesa langsung menghalau aksi kadernya itu. Selepas insiden itu, dua petinggi PSI yakni Grace Natali dan Giring Ganesa kompak meminta maaf. Grace menjelaskan kader yang ingin memakaikan jaket PSI kepada Gibran memang sangat mengidolakan sosok putra sulung Presiden Jokowi itu. Ia juga menegaskan kader PSI tersebut sudah ditegur atas perbuatannya. Giring juga meminta maaf kepada Gibran melalui akun Twitter resminya. Ia mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh kader itu pun bentuk spontanitas dan kecintaannya pada Gibran. Giring juga menegaskan akan meningkatkan kedisiplinan kepada kader-kadernya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Alexandria serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.